Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat buat para pembelajar semuanya. Oke mahasiswa, hari ini kita akan mempelajari tentang dokumentasi keperawatan ya, mata kuliah dokumentasi keperawatan dengan topiknya adalah dokumentasi pada tahap pengkajian keperawatan. Oke, capaian pembelajaran yang akan kita rumuskan atau diharapkan nanti setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian diharapkan akan mampu mengetahui tentang pengertian ataupun definisi dari dokumentasi keperawatan, kemudian tujuan dan komponen dari pengkajian, kemudian pengumpulan data, kemudian sumber dan jenis data. Berikutnya adalah mengetahui tentang model keperawatan dalam pengkajian, dan yang terakhir nanti mampu melakukan analisa data ya. Jadi ini adalah capaian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama yaitu definisi dari pengkajian. Pengkajian sendiri merupakan sebuah tahap atau awal dari proses keperawatan. Seperti yang kita ketahui bahwa proses keperawatan itu terdiri dari 5 tahap. Tahap yang pertama adalah pengkajian, tahap yang kedua perumusan diagnosis, tahap yang ketiga menyusun sebuah intervensi atau perencanaan, tahap yang keempat mengimplementasikan rencana, dan tahap yang kelima adalah melakukan evaluasi. Nah, kenapa pengkajian itu disebut sebagai tahap awal? Nantinya saat Anda berdinas di lahan praktik gitu ya, di wahana praktik, baik itu di rumah sakit, di puskesmas ataupun di komunitas gitu ya. Langkah yang akan kita lakukan pertama kali pada saat ketemu dengan pasien adalah melakukan yang namanya pengkajian, yang pastinya sebelumnya diawali dengan salam dan seterusnya. Nah, pengkajian itu pasti akan dilakukan pertama kali oleh perawat. Nah, ini merupakan item penting nantinya pada saat di proses keperawatan yang akan berhubungan dengan dokumentasi. Jadi, kalau kemarin di mata kuliah metodologi keperawatan ya, Anda belajar tentang proses keperawatannya. Nah, nanti di sini kita akan lebih banyak menekankan bagaimana dokumentasi dari tahap pengkajian. Setelah kita melakukan pengkajian, bagaimana caranya mendokumentasikan data yang sudah kita miliki. Nah, dari pengkajian itu adalah merupakan tahap awal. Kalau kita melihat ini adalah tahap awal, berarti ini adalah tahap terpenting ya. Apabila di tahap awal ini kita sudah melakukan sesuatu dengan baik dan benar, nah itu berarti nanti bisa dipastikan tahap berikutnya akan baik juga. Tetapi kalau misalkan di tahap awal ini kemudian kita salah, karena ini ibaratnya sebagai pondasi dalam sebuah bangunan, nah itu akan menyebabkan kesalahan di tahap berikutnya. Kemudian pengkajian ini merupakan proses yang sistematis ya. Sistematis artinya dia sangat berurutan. Ada step ini, kemudian dilanjutkan step berikutnya sampai dengan step terakhir, dan itu kemudian harus dilakukan secara sistematis ya. Kenapa harus sistematis? Nanti diharapkan dengan proses yang sistematis itu kita bisa menjadi memudahkan ibaratnya, jadi nanti memudahkan Anda pada saat merumuskan sebuah masalah atau beberapa masalah yang dihadapi oleh pasien, karena pengkajian itu adalah dasar ya, dasar pada saat seorang perawat merumuskan diagnosis. Karena pengkajian itu adalah di tahap awal dan tahap berikutnya adalah merumuskan diagnosis, sehingga pengkajian itu bisa merupakan dasar pada saat merumuskan sebuah diagnosis keperawatan yang muncul pada pasien ya. Kemudian ini dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya sekali nanti pada saat awal ketemu dengan pasien atau klien, tetapi akan dilakukan secara terus-menerus. Nah, ini kalau kita lihat pengertian atau definisi dari pengkajian. Nah, berikutnya apa tujuan seorang perawat ya, atau mahasiswa perawat itu belajar tentang dokumentasi pada tahap pengkajian. Oke, sekarang kita akan lihat tujuan yang pertamanya adalah mendapatkan data yang sesuai dengan kondisi pasien atau kondisi klien. Jadi dengan melakukan pengkajian kita diharapkan bisa mendapatkan gambaran
kondisi pasien saat ini seperti apa, mulai dari kondisi riwayat penyakit sekarang ataupun riwayat penyakit dahulu sebelumnya yang ada korelasinya dengan kondisi saat ini. Tujuan yang kedua, melakukan identifikasi masalah kesehatan, baik itu secara fisik, ya, kemudian psikis, kemudian sosial dan spiritual, sesuai dengan ini falsafah di dalam keperawatan itu bahwa kita tidak hanya melihat dari sisi bio, tetapi juga ada psiko, sosio, spiritual dan seterusnya gitu ya. Oke, tujuan yang ketiga yaitu mengumpulkan, mengorganisir dan mencatat data pasien yang mempengaruhi kesehatan. Nah, nanti setelah data itu dikumpulkan, langkah berikutnya harus diorganisir, dikelompokkan ya, dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya ya, sesuai dengan bagian-bagiannya, dan setelah itu kemudian dicatat. Nah, dicatat yang mempengaruhi kesehatannya supaya nanti kemudian data yang tercatat itu adalah merupakan data-data yang penting ya. Tujuan yang keempat adalah dasar penulisan langkah selanjutnya. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa setelah pengkajian kita akan merumuskan diagnosis. Nah, ini nanti dasar untuk melakukan langkah berikutnya. Selain itu juga dasar merumuskan strategi perawatan klien. Jadi dengan kita mengetahui data, nanti kita akan mempunyai gambaran. Semisal ya, pasien ini ternyata kita dapatkan mempunyai keluhan nyeri. Tanda dan gejalanya mengarahkan nyeri. Sehingga dari data tersebut nanti kita bisa merumuskan strategi. Strateginya apa? Nah, kita bisa menghubungkan, misalkan dari data itu ternyata kita bisa menemukan pasien itu kalau mengeluh nyeri, saya untuk mengatasi nyerinya adalah dengan tindakan seperti ini. Nah, itu kita bisa kemudian memasukkan dalam strategi untuk perawatan klien selanjutnya. Ya, itu tujuannya. Setelah tujuan, kita masuk kepada komponen. Ya, komponen di dalam pengkajian itu meliputi satu pengumpulan data atau bulta ya. Nanti data yang dikumpulkan, setelah dikumpulkan berikutnya akan dianalisis ya. Analisis termasuk di dalamnya adalah validitas ya, ada dilakukan validitas data, dan langkah yang berikutnya adalah perumusan masalah keperawatan atau diagnosis. Ini komponen dan tujuan dari pengkajian. Nah, kita mulai satu dulu terkait dengan pengumpulan data ya, tahap pengumpulan data dalam pengkajian. Nah, pengumpulan data, apa yang dimaksud dengan pengumpulan data ini merupakan suatu proses di mana seorang mahasiswa perawat ataupun perawat mengumpulkan informasi tentang klien ya. Dikumpulkan informasi kesehatan yang dan yang berhubungan dengan masalah pasien itu, kemudian ini dilakukan secara sistematis dan terus-menerus. Tujuannya adalah menentukan masalah serta bisa kemudian nanti kita menganalisis sebenarnya kebutuhan klien itu apa. Apakah terjadi gangguan kebutuhan pada respirasinya, apakah pada eliminasinya, atau misalkan pada pencernaan dan seterusnya. Nanti harapannya akan ke sana. Oke. Berikutnya, tujuan dari pengumpulan data itu adalah yang pertama memperoleh informasi tentang kondisi kesehatan klien saat ini ya, dan sebelumnya. Jadi ini penting untuk memperoleh informasi. Kemudian berikutnya tujuan dari pengumpulan data adalah menilai kesehatan klien. Tujuan yang ketiga menentukan masalah keperawatan klien, dan tujuan yang terakhir membuat keputusan dan menentukan langkah penyelesaian. Jadi ini urut-urutannya. Setelah data didapatkan, kita bisa menilai status kesehatannya, kemudian merumuskan problem atau masalah yang dihadapi, dan kemudian memutuskan tindakan untuk mengatasi problem tersebut. Ini tujuan dari sebuah pengumpulan data. Nah, macam-macam pengumpulan data ada 3 ya, ada initial assessment, ongoing assessment, dan reassessment. Pengkajian awal atau initial assessment ini bisa dilakukan pada saat pasien itu masuk rumah sakit ya. Kemudian panduannya melakukan initial assessment itu adalah dari form pengkajian. Jadi begitu misalkan pasien itu masuk lewat di UGD, jadi nanti initial assessment itu bisa dilakukan di UGD, atau pasiennya masuk lewat rawat jalan poliklinik. Nah, berarti initial assessment itu bisa dilakukan pada saat pasien masuk di poliklinik atau ruang rawat jalan gitu ya. Berikutnya
Tipe yang kedua atau pengumpulan data yang kedua itu adalah ongoing assessment. Ongoing assessment ini merupakan pengkajian berkelanjutan, maksudnya lanjutan dari initial assessment. Ini dilakukan kapan? Selama pasien itu menjalani proses rawat inap di rumah sakit. Ya, jadi pengkajian itu tadi disebutkan tidak hanya sekali, tetapi dilakukan secara sistematis dan terus-menerus. Ini yang dimaksud dengan terus-menerus. Jadi kalau sudah dilakukan pemeriksaan di IGD, maksudnya pengkajian di IGD, tidak kemudian selesai, ya, tidak selesai begitu saja, tetapi akan dilanjutkan. Misalkan kemudian pasien itu menjalani rawat inap di ruang rawat inap, nah pengkajian tetap akan dilanjutkan untuk tetap kita memonitor kondisi kesehatan pasien, untuk memonitor gangguan kebutuhan yang dihadapi oleh pasien. Nah, ini berarti masuk ongoing assessment. Kenapa harus dilakukan ongoing assessment itu? Fungsinya untuk memperluas data dasar yang didapatkan pada saat pengkajian awal. Jadi misalkan ini, kalau pasien itu di UGD, jelas nantinya kita tidak bisa mengkaji terlalu luas. Karena apa? UGD itu adalah tempat yang pasien itu membutuhkan pertolongan segera. Jadi kadang informasi yang didapatkan adalah informasi-informasi yang benar-benar urgent, yang mengancam jiwa. Jadi untuk lebih detailnya nanti bisa dilakukan pengkajian itu secara ongoing, yaitu dilakukan nanti di ruang rawat inap. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian macam yang ketiga dari pengumpulan data adalah reassessment. Pengkajian ulang ya, reassessment. Pengkajian ulang itu dilakukan untuk apa? Untuk melengkapi data. Jadi kalau misalkan data itu ternyata ini ada yang belum lengkap gitu, nah bisa dilakukan reassessment. Nah, itu dari macam-macam pengumpulan data. Ada initial assessment, ongoing assessment, dan reassessment. Oke. Sumber data berikutnya ya. Sumber data. Jadi seorang perawat ya itu bisa mendapatkan sumber data dari mana? Nah, di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Data primer jelas, data primer itu bisa kita dapatkan langsung dari klien ya. Langsung dari pasiennya, itu disebut data primer. Nah, tidak menutup kemungkinan kita butuh data sekunder ya. Bisa data primer dikombinasi dengan data sekunder, atau misalkan data primer itu tidak bisa kita dapatkan, kita bisa menggunakan data sekunder. Nah, yang dimaksud dengan data sekunder itu apa? Ya, data yang kita dapatkan dari orang terdekat. Orang terdekat itu bisa dari keluarganya, ya, kemudian bisa dari kalau misalkan itu ternyata korban kecelakaan yang ditemukan oleh saksi, berarti dari saksi gitu ya. Nah, kalau misalkan pada anak nanti mungkin dari orang tuanya sebagai orang terdekat. Nah, ini disebut sebagai data sekunder karena informasi yang kita peroleh bukan langsung dari klien. Oke. Berikutnya dari catatan klien atau riwayat penyakit ya. Misalkan pasiennya sudah pernah ini menjalani rawat inap gitu. Jadi di sana ada rekam medisnya. Nah, kita bisa melihat catatan penyakit sebelumnya seperti ini atau dia pernah menjalani perawatan karena kasus seperti ini dan dulu keluhannya seperti ini. Nah, itu disebut sebagai catatan klien atau riwayat penyakit. Yang ketiga adalah dari hasil konsultasi. Jadi kalau misalkan ada sesi konsultasi dan kita mendapatkan informasi dari hasil konsultasi ini, nah itu berarti masuk ke data sekunder gitu ya. Oke, berikutnya adalah dari hasil pemeriksaan diagnostik. Hasil pemeriksaan diagnostik itu contohnya apa? Pemeriksaan laboratorium ya, kemudian pemeriksaan radiologi, bisa pemeriksaan USG, CT scan dan lain-lain ya. Itu bisa masuk ke hasil pemeriksaan diagnostik dan ini masuk kategori data sekunder. Berikutnya adalah dari catatan medis dan tim kesehatan yang lain. Maksudnya bagaimana? Kita bisa ini melihat catatan dari kalau misalkan itu perawatannya adalah dengan melibatkan gizi ya. Jelasnya dokter jelas ya, kemudian gizi, ada fisioterapis, atau kemungkinan ada masalah dengan psikisnya yang ada dokter jiwanya atau psikiatri. Nah, itu bisa dijadikan sebagai data sekunder. Oke, bisa juga didapatkan dari perawat lain. Maksudnya seperti apa? Misalnya
ini sedang ada perawat yang dinas sore, kemudian ada yang belum terklarifikasi datanya. Nah, yang ternyata perawat pagi sudah ada tadi ya, perawat pagi itu sudah melengkapi datanya. Nah, perawat yang sore itu bisa melihat dari pengkajian yang dilakukan oleh perawat pagi. Nah, ini disebut sebagai perawat lain. Jadi kadang begini, pada saat Anda dinas, mungkin teman Anda, perawat yang lain di dalam satu ruangan itu sudah melakukan asesmen, sudah melakukan pengkajian. Nah, hasil pengkajian dari teman perawat itu bisa dijadikan sebagai sumber data. Makanya ini harus didokumentasikan, dan ini semua ini harus ada dokumennya ya, harus ada buktinya. Nah, bukti itu sebaiknya adalah sebuah bukti tertulis, karena dokumentasi itu juga merupakan salah satu alat komunikasi, juga sebagai salah satu alat untuk pertanggungjawaban ya. Jadi nanti kalau misalkan diminta pertanggungjawaban, nah ini ada datanya, ada buktinya. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Jadi ada bukti, tidak hanya omongan saja. Oke, berikutnya jenis data. Jenis data itu ada dua ya. Yang pertama adalah data subjektif. Data subjektif itu adalah data yang diperoleh dari keluhan yang disampaikan secara lisan. Oleh siapa? Bisa oleh pasien atau bisa dari wali ataupun saksi ya. Jadi ini nanti sumber data lisan itu bisa didapatkan dari pasien langsung atau wali atau saksi. Nah, yang termasuk data subjektif itu bisa informasi merupakan kondisi pasien ya. Terus kadang kenapa kok sumber data itu tidak harus dari pasien saja? Nah, contoh pada kasus beberapa pasien atau klien yang tidak bisa memberikan informasi secara langsung. Misalkan Anda ketemu dengan bayi, apa mungkin akan menggali data subjektif? Bayinya tidak bisa ngomong gitu kan, belum bisa ngomong. Nah, apakah Anda akan menanyakan adik bayi yang dirasakan apa? Ya tidak akan mungkin gitu, akan ada jawaban gitu ya. Mungkin malah Anda akan ditertawakan gitu, karena ini bayi loh gitu, bagaimana? Nah, ini kita bisa dapatkan dari siapa? Dari orang tuanya. Itu bisa dijadikan sebagai data subjektif. Misalkan pada balita gitu, balita yang belum bisa mengungkapkan keluhannya secara lisan, tapi orang tuanya bisa memahami. Nah, itu boleh, data subjektifnya bisa berasal dari orang tua. Kemudian pasien dengan kesadaran menurun, pasien yang dalam kondisi koma, kan tidak mungkin kalian mendapatkan data subjektif. Kalau misalkan pada kondisi seperti ini, apabila ditulis data subjektifnya adalah tidak terkaji, apakah bisa? Bisa, gitu ya. Jadi pada kondisi kesadaran yang menurun. Kemudian data subjektif itu akan berhubungan dengan persepsi dan sensasi yang dialami oleh pasien. Jadi ini lebih arahnya adalah ke suatu simptom, sebuah gejala, ya, sebuah persepsi atau sensasi yang dirasakan oleh klien. Jadi nanti penulisannya, pendokumentasiannya ya, data subjektif itu bisa misalnya, karena ini sebuah persepsi atau sensori, bisa bunyinya adalah saya tidak enak badan ya. Bisa juga kepala saya terasa berputar-putar. Nah, atau data subjektif itu bisa seperti ini, mulut saya terasa pahit, tidak nafsu makan. Nah, ini berarti masuk data subjektif, hubungannya dengan persepsi dan sensasi atau ini simptom. Nah, berikutnya data yang kedua adalah data objektif. Data objektif ini akan kebalikan dari data subjektif, gitu ya. Ini dapatkan dari hasil melakukan pengukuran, melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian nanti akan dibandingkan dengan standar yang baku. Nah, data objektif ini berarti harus dikumpulkan, ya. Dikumpulkan oleh siapa? Oleh orang yang ahli dan mempunyai kemampuan yang khusus. Karena apa? Contoh, misalkan ini saya berikan contoh data objektifnya adalah tanda-tanda vital ya, tanda-tanda vital. Berarti pengukuran ini ya, pengukuran dari tanda-tanda vital tidak mungkin setiap orang bisa melakukan. Nah, ini punya keahlian khusus. Ini jenis data objektif yang bisa diukur, bisa dinilai ya, bisa dilakukan pemeriksaan, berarti itu data objektif. Berat badan ini masuk. Kemudian feses. Nah, ini kan bisa kita lihat gitu ya, berwarna kehitaman. Nah, kemudian ada pembesaran limpa pada saat pemeriksaan fisik. Kemudian
Urin output ya 200 ml per 24 jam, misalkan nyeri tekan pada abdomen. Jadi untuk memudahkan, saya biasanya begini, data subjektif itu adalah data yang kita dapatkan dari hasil anamnesis ya. Dari hasil anamnesis, dari hasil wawancara, dari hasil interview itu masuk ke data subjektif. Nah, berikutnya yang masuk data objektif itu adalah dari satu, pertama observasi. Ya, yang kedua dari pemeriksaan fisik. Yang ketiga dari studi dokumentasi. Nah, ini sumber data objektif yang nanti akan kita bahas setelah ini ya. Oke, ini clue saja untuk memudahkan kalian. Nah, ini yang saya maksud tadi. Metode pengumpulan data ya, anamnesis, mulai interview, kemudian wawancara, itu merupakan masuk data subjektif. Nah, ini bisa kita lakukan kapan? Pada saat awal nanti tadi ya, kita melakukan pengkajian. Nah, metode yang bisa kita gunakan adalah menggunakan komunikasi terapeutik dan komunikasi yang efektif untuk mendapatkan informasi riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, keluhan dan sebagainya. Nah, termasuk identitas pasien itu masuk ke anamnesis ya. Nah, berikutnya metode pengumpulan data yang berikutnya adalah observasi. Observasi ini nanti tiga ini adalah masuk ke data objektif ya. Ini data subjektif, ini data objektif. Nah, data objektif itu berarti merupakan sebuah pengamatan terhadap perilaku atau keadaan atau perkembangan klien ya. Jadi pengamatan terhadap perilaku ya atau keadaan atau perkembangan klien. Nah, ini akan melibatkan indera yang kita miliki. Jadi mulai dari kita melihat ya menggunakan indera penglihatan, kemudian indera penciuman ya, kemudian pendengaran sampai dengan menggunakan sentuhan. Nah, itu adalah dalam rangka observasi. Contoh misalkan ya, kalau kita melihat pasien itu ternyata mengalami nyeri misalkan ya, nyeri. Nah, kita bisa melihat perubahan perilakunya seperti apa. Bisa pasien cenderung cenderung melokalisasi ya area yang nyeri. Jadi dia berusaha melindungi area yang nyeri supaya tidak kemudian menjadi sakit. Nah, kemudian perilaku berikutnya cenderung berhati-hati, misalkan melakukan aktivitas supaya tidak nyeri, intinya seperti itu. Nah, ini bisa merupakan hasil dari observasi. Nah, kemudian kita bisa juga melihat ekspresi pasien, kemudian tampak dia menyeringai gitu ya, menahan nyeri. Nah, itu hasil observasi ya, itu bisa masuk data objektif. Observasi bisa mencakup mulai dari aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Berikutnya adalah studi dokumentasi ya. Studi dokumentasi itu bisa didapatkan dari data rekam medis, data dari penelitian ya, status kesehatan klien. Contohnya tadi ada laboratorium, kemudian ada radiologi, EKG, USG, CT scan, dan seterusnya. Metode pengumpulan data berikutnya adalah pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik yang ini menggunakan IPPA ya. Inspeksi, kemudian palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi misalkan kita melihat matanya kuning, nanti dituliskan berarti di dokumentasi itu mata kuning, icterik ya, terdapat struma di leher, kemudian kulit nampak kebiruan atau sianosis dan seterusnya. Itu adalah contoh inspeksi. Jadi melihat ya, kita melihat dari kondisi pasien. Oke, kemudian berikutnya ada palpasi. Palpasi itu berarti melakukan tindakan di mana kita melakukan cross check apa yang kita lihat itu kemudian apakah benar. Misalkan ya, tadi kita melihat ada struma di leher, berarti ada benjolan di leher. Kita kemudian melakukan perabaan ya, melakukan palpasi terhadap adanya benjolan tersebut. Oh iya, ternyata ada tumor, ada benjolan di situ. Nah, kemudian dilaba diameternya berapa ya, kemudian batasnya bagaimana. Nah, itu masuknya adalah ke palpasi gitu ya. Nah, ini nanti mendokumentasikannya ya ditulis dengan hasil kita palpasi. Misalkan adanya tumor, adanya odem, krepitasi, dan seterusnya.
Berikutnya adalah perkusi atau ketuk ya. Ini biasanya dilakukan untuk mengecek adanya kembung pada abdomen, kemudian batas jantung ya, batas antara hepar dan paru. Nah, ini menggunakan perkusi gitu ya. Jadi perkusi ini harus melihat tempatnya, bukan kemudian oh Bu, kalau di mata itu berarti ya diperkusi. Nah, ya tidak boleh gitu kan, masa di bagian mata akan dilakukan perkusi, kan tidak. Oke ya, kemudian berikutnya adalah auskultasi. Auskultasi ini berarti kita mendengarkan ya, mendengarkan dari yang bisa kita ini contohnya bunyi jantung, kemudian suara nafas, bising usus. Nah, ini bisa kita cross check dengan auskultasi. Pemeriksaan fisik ini merupakan suatu hal yang bagus kalau menurut saya ya. Jadi dia mengkombinasikan antara apa yang kita lihat, kemudian apa yang kita raba, kemudian kita lakukan validasi dengan diketuk, dan terakhir kita pastikan dengan mendengar. Jadi kita tidak hanya melibatkan satu indera di sini. Ada indera penglihatan, kemudian ada indera perasa ya, kemudian ada indera pendengaran. Nah, itu berarti kombinasi yang bagus untuk mengumpulkan sebuah data. Kenapa? Karena data itu yang disebut bagus adalah tidak hanya berdasarkan data subjektif. Bu, saya tidak mempunyai data objektif, punyanya hanya data subjektif. Bolehkah? Kurang bisa valid gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda hanya mengklarifikasi dari pasien itu, pasiennya mengeluh kalau dia sakit perut gitu ya, sakit perut. Nah, itu hanya keluhan pasien. Kita harus memastikan apakah kemudian data objektifnya mendukung. Contohnya dari hasil Anda melakukan pemeriksaan fisik, apakah kemudian memang di situ Anda temukan mungkin pasiennya ada kembung, ada peningkatan bising usus ya, terus kemudian perutnya tampak membuncit gitu. Nah, terus kemudian hasil USG-nya ditemukan apa? Nah, itu artinya tervalidasi ya. Jadi data subjektif itu harusnya diimbangi dengan data objektif. Supaya apa? Supaya dia benar-benar valid. Jadi kita tidak hanya melihat dari sudut pandang apa yang dikatakan oleh pasien, bukan berarti saya menyebutkan bahwa kita tidak boleh percaya dengan pasien, bukan. Tetapi kadang kita harus memvalidasi. Ya, setiap ada informasi, tugas kita itu adalah tidak langsung menelan mentah-mentah informasi tersebut, tetapi harus kita validasi. Kenapa? Karena tugas kita adalah seperti itu kalau mendapatkan informasi. Ya, setiap Anda mendapatkan informasi, data dari pasien harus divalidasi. Jangan langsung percaya dengan apa yang disampaikan pasien. Kadang pasien begini, begitu kita tanya ibu atau bapak atau mas, mbak, adik gitu ya, yang dirasakan apa sekarang? Saya tidak merasakan apa-apa gitu. Karena dia pengen cepet pulang. Padahal kalau kita lihat dia mengatakan saya tidak apa-apa, tapi napasnya saya tidak apa-apa. Nah, misalkan seperti itu. Nah, apa yang diucapkan oleh pasien dengan apa yang kita observasi atau yang kita lihat itu kan berarti tidak sinkron. Nah, makanya kenapa kita harus mengkombinasi atau membandingkan data subjektif dengan data objektif ya. Supaya apa? Kemudian ini bisa tervalidasi. Nah, kalau misalkan Bu, terbalik ini sekarang. Data subjektifnya tidak ada, data objektifnya ada. Bolehkah? Boleh. Kenapa? Contohnya tadi, pada bayi, pada orang tidak sadar, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan data subjektif, apalagi kalau misalkan dia dirawat di ruang intensif ya, yang notabene-nya tidak ada keluarga yang menunggu. Jadi full kita harus menggunakan data objektif. Data objektif itu banyak loh komponennya, mulai dari hasil observasi, studi dokumentasi, pemeriksaan fisik. Jadi ini kalau misalkan kita mendapatkan informannya 3. Nah, ini informannya 1. Nah, kalau kita bandingkan berarti lebih kuat yang data objektif. Jadi ada observasi, studi dokumentasi, pemeriksaan fisik. Nah, ini masuk data objektif. Boleh kita merumuskan sebuah masalah pada pasien atau diagnosis pada pasien tanpa ada DS-nya pada beberapa kondisi tadi yang saya sampaikan gitu ya. Ini terkait dengan metode pengumpulan data. Oke, kita lanjut. Nah, kalau data itu sudah terkumpul ya, atau misalkan sebelum mengumpulkan data, nah, rambu-rambu yang kita gunakan untuk melakukan anamnesis, melakukan observasi atau pemeriksaan fisik, nah itu rambu-rambunya atau template-nya atau formnya pakai apa? Kan begitu dong. Bu, kalau misalkan saya mau pengkajian kepada pasien, pertama kan saya mau anamnesis. Nah, saya apa yang akan saya tanyakan? Sesudah saya tanyakan, nanti saya mau melakukan pemeriksaan fisik. Nah, yang saya lakukan pemeriksaan fisik itu mana saja? Nah, ini berarti kita butuh sebuah format, sebuah form. Nah, form itu
ada beberapa yang kemudian mengambil dengan melihat dari teori model keperawatan. Nah, ini apakah ada korelasinya teori model keperawatan dengan dokumentasi pada saat pengkajian? Jelas sangat ada. Ya, kan kita bahas nih sekarang. Teori model keperawatan. Ini teori model keperawatan yang pernah kalian pelajari di semester sebelumnya ya, tentang teori model gitu ya. Jadi di KDK ya. Di KDK itu ada terkait dengan teori model keperawatan, ada banyak di sana. Nah, itu ternyata bisa menjadi acuan pada saat kita mengembangkan sebuah format pengkajian. Misalkan ya, ini saya berikan beberapa contoh saja dari banyak ya. Yang pertama adalah teori model keperawatan dari Gordon. Ini yang dilahirkan di tahun 1982 ya. Gordon itu menuliskan atau dengan teorinya adalah pola fungsi kesehatan atau pola kesehatan fungsional yang terdapat 11. Nah, atau mau menggunakan teori modelnya Roy ya. Roy. Nah, Roy itu di tahun 1984 dilahirkan ya, dengan teori adalah adaptasi ya. Kemudian atau menggunakan punyanya Orem ya. Di tahun 1985 dengan self care. Atau mau menggunakan punyanya Dungus dan Morehouse ya, dengan divisi diagnosisnya. Atau mau menggunakan model Fitzpatrick dengan pola fungsi manusia, atau mau menggunakan punyanya Virginia Henderson ya, monggo, semuanya itu boleh. Atau mau menggunakan punyanya teori comfort, punyanya Catherine Kokaba, monggo. Jadi ini boleh digunakan ya, boleh digunakan untuk acuan pada saat melakukan pengkajian yang nantinya dirumuskan menjadi sebuah format pengkajian. Nah, ini coba saya ulas. Ada model teorinya Gordon ya, dengan 11 pola fungsi. Yang pertama adalah pola penata laksanaan kesehatan ya, kemudian ada pola nutrisi atau metabolik, pola eliminasi, pola aktivitas, pola tidur, dan seterusnya sampai dengan di pola fungsi yang ke-11, pola nilai dan keyakinan. Nah, ini kalau yang model teori Orem ya, arahnya adalah dengan self care ya. Ini pemenuhan kebutuhan oksigenasi, cairan, nutrisi, eliminasi, istirahat, sampai dengan pencegahan dan promosi. Kalau yang Dungus dengan divisinya ya, ini mulai dari aktivitas, circulation, integritas ego, eliminasi, makanan, dan sebagainya. Nah, ini nanti akan menjadi poin pada saat melakukan pengkajian. Aplikasinya seperti apa? Ya, akan saya tunjukkan, tapi tidak menggunakan 3 model ini ya. Saya akan coba menunjukkan ini adalah yang kita menggunakan pengkajian. Misalkan ini pengkajiannya pada anak dengan menggunakan aplikasi teori comfort dari Catherine Kokaba. Nanti formnya seperti ini. Jadi ada data biografi, nanti yang isinya identitas klien, identitas penanggung jawab, dan ini kalian yang menuliskan nanti, menanyakan, terus diisi, didokumentasikan di sini ya. Kemudian ini di gambaran umum pasien, mulai dari riwayat penyakit sekarang, keluhan utama ya, dan seterusnya. Dan ini harus ditanyakan ke pasien dengan cara apa? Tadi wawancara atau anamnesis. Ini disebut sebagai data subjektif gitu ya. Oke, berikutnya ya, pengkajian kenyamanan fisik ya. Ini di Catherine Kokaba itu ada physical comfort, ada regular bowel function, kemudian flight and electrolyte balance, kemudian adequate oxygen saturation. Bisa menggunakan indikator itu. Nah, ini mulai dari sini, ini Anda bisa menggunakan data objektif. Mulai dari observasi, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian studi dokumentasi. Ya, ini dituliskan nanti hasil. Jadi di sini ditanyakan atau dilakukan pemeriksaan, karena dia data objektif ya, dilakukan pemeriksaan terus didokumentasikan di sini. Ditulis hasilnya. Itu ya. Mulai dari kondisi umum, vital sign, kemudian nyeri ya. Nah, terus kemudian ini ya arahnya adalah ke yang teori comfort itu, yang physical comfort itu ada pain relief, ada regular bowel function, kemudian flight and electrolyte balance, adequate oxygen saturation ya. Ini kalau nyeri itu berarti arahnya ke nyeri ya. Mulai dari keluhan, lokasi, dan seterusnya, pencernaan ya, kemudian dilihat dari ini, cairan dan elektrolit dilihatnya dari sini, oksigenasi ya, terus kemudian
Ini masing-masing oksigenasi. Kemudian yang ketujuh adalah aktivitas dan gerak, turning and position ya. Terus item yang kedua setelah tadi physical comfort ya, di Catherine Kokaba itu adalah bisa ke psikospiritual comfort ya. Psikospiritual comfort itu melihat dari kondisi anak ya, kondisi anak itu bisa dilihat dari hal seperti ini. Nah, ini bisa dari data subjektif itu yang kita dapatkan. Kondisi orang tua ini juga bisa dari data subjektif. Oke, kemudian social comfort ya. Social comfort memang ada 4 indikatornya, fisikal, kemudian ada spiritual, ada sosial, dan ada environment ya. Ini kenyamanan sosial ini yang dikaji. Kemudian pengkajian untuk environment comfort bisa dilihat dari seperti ini. Nah, kalau sudah kemudian ini perawat yang tadi melakukan pengkajian, jadi yang initial assessment ya, initial assessment yang pertama kali boleh menandatangani di sini, dituliskan tanggal dan jamnya. Nah, kalau misalkan kemudian dilengkapi oleh perawat yang lain, nanti dia yang perawat ongoing gitu ya, perawat yang ongoing melengkapi pengkajian bisa membubuhkan sign inhale gitu ya. Oke. Berikutnya ini format yang lainnya yang perlu saya perkenalkan yang sekarang digunakan di Indonesia adalah menggunakan pendekatan 5 kategori dari standar diagnosis keperawatan Indonesia ya, menggunakan 5 kategori dan 14 subkategori. Nah, ini isinya dari pengkajian mulai dari identitas, penanggung jawab ya, riwayat kesehatan. Nah, ini yang sudah masuk ke kategori SDKI ya, ada fisiologis, ini kategori yang pertama, kemudian psikologis kategori kedua, kemudian ketiga ada perilaku, keempat relasional, yang kelima lingkungan. Nah, masing-masing ini ada subkategorinya. Nah, ini adalah pakai SDKI form pengkajiannya. Nah, ini pengkajian fisiknya dilengkapi ya dengan pengkajian fisik. Ini masuk ke DO ya, ini juga DO gitu. Artinya data objektif gitu ya. Nah, kemudian kalau data itu sudah terkumpul, next tugas kita tidak selesai. Karena pengkajian itu adalah tahap awal, kita harus masuk tahap berikutnya yaitu dianalisis. Data itu supaya menjadi bermakna harus dianalisis. Kalau hanya dapat data tok, kemudian tidak kita apa-apakan, ya sudah, itu tidak akan bisa dimaknai data itu. Makanya perlu dilakukan analisa data, yaitu yang sudah didokumentasikan pada format tadi yang sudah ditentukan atau disepakati. Berikutnya adalah dianalisis. Dengan cara apa? Diolah. Ya, kemudian setelah diolah diidentifikasi, kemudian dirumuskan masalah. Nah, kita nanti akan masuk kalau sudah diolah, diidentifikasi, kemudian merumuskan masalah, ini berarti akan masuk ke tahap kedua dari proses keperawatan. Setelah asesmen atau pengkajian, merumuskan diagnosis. Nah, setelah itu baru kita bisa ambil keputusan masalah pasien ini yang mengancam yang mana gitu. Jadi harus diselesaikan lebih dulu, arahnya ke sana. Oke, dasar analisis data kita bisa menggunakan dari anatomi fisiologi, patofisiologi, mikrobiologi dan parasitologi, farmakologi, ilmu perilaku, dan tindakan setelah prosedur keperawatan. Makanya kenapa dokumentasi keperawatan itu diletakkan adalah tidak di semester awal-awal gitu ya, karena Anda harus menguasai beberapa keilmuan ini dulu supaya nanti mampu melakukan analisis. Kalau tidak ada dasar dari keilmuan ini, nanti susah untuk melakukan analisis ya. Nah, nantinya akan begini, setelah didapatkan akan divalidasi dengan cara apa? Meneliti kembali data yang sudah ada ya, yang sudah kita kumpulkan itu diteliti. Setelah diteliti, divalidasi ya, kemudian dikelompokkan. Berdasarkan apa? Bio, psikio, sosio, spiritual. Nah, ini kita kelompokkan. Kemudian membandingkan dengan standar. Ya, dibandingkan. Misalkan tadi didapatkan TTV misalkan. Pada seorang dewasa muda didapatkan tekanan darahnya adalah 150 mm raksa. Nah, apakah sesuai dengan standar? Seharusnya dia maksimal tekanan darahnya adalah berapa? 120 mm raksa. Nah, berarti ini tidak sesuai dengan standar. Nah, berarti ada kesenjangan, ada penyimpangan ya. Kemudian misalkan suhu normalnya pada bayi adalah tidak lebih dari 36,5. Nah, ternyata bayi itu suhunya adalah 37,5. Nah, berarti dia terjadi penyimpangan atau malah suhunya 35. Berarti bisa penyimpangan itu terjadi peningkatan atau terjadi penurunan.
Nah, setelah itu, setelah dibandingkan, kemudian dibuat kesimpulan. Nah, dari data yang dilakukan, ini proses untuk melakukan analisis data. Nah, ini form untuk melakukan analisis data. Dulu dituliskan tanggal dan nomornya, dikelompokkan DS dan DO-nya. Ya, kemudian problem atau masalah nanti bisa dirujuk pada SDKI, ya, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Kemudian penyebab atau etiologinya bisa dirujuk dengan SDKI atau menggunakan secara patofisiologi, ya, atau situasional, medication and maturational. Nah, ini dasar untuk membuat sebuah analisa data. Jadi nanti formnya akan seperti ini. Setelah dikaji, dianalisis, kemudian nanti akan masuk tahap berikutnya adalah perumusan diagnosis. Oke? Baik mahasiswa, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengkajian, ya, dari bagaimana mendokumentasikan hasil pengkajian di dalam sebuah format pengkajian. Semoga informasi yang saya sampaikan ini tadi bisa menjadi pencerahan untuk kalian, lebih membuka wawasannya tentang dokumentasi keperawatan dan semakin excited, ya, semakin tertarik dan semakin pengen tahu sebenarnya nanti akan seperti apa, karena dokumentasi keperawatan itu adalah aspek penting, kompetensi penting yang harus dikuasai oleh mahasiswa perawat bahkan sampai nanti menjadi seorang perawat, ya. Jadi dengan dokumentasi keperawatan itu nantinya Anda akan bisa memberikan asuhan keperawatan, kemudian banyak keuntungan lain dari mempelajari dokumentasi. Oke, pesan saya, ya, dalam dokumentasi itu adalah lakukan, ya, dan tulis, ya, itu prinsip dari dokumentasi. Lakukannya apa yang Anda tulis dan tulislah apa yang Anda lakukan. Oke, mahasiswa, salam sehat dan tetap semangat. Kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.